Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jemaah kaum muslimin, sidang salat isya tarawih rahimakumullah. Yang pertama, alhamdulillah bersyukur pada malam hari ini adalah malam ke-21, insyaallah Allah memudahkan kita sehingga sampai dengan kita bisa menyempurnakan Ramadan pada 1447 Hijriah ini. Para jemaah kaum muslimin sidang salat isya tarawih rahimakumullah. Masjid kita ini adalah masjid yang mampu merubah peradaban kita yang dulunya mungkin kita kurang semangat dalam hal sholat, ibadah, kajian-kajian, tapi kemudian setelah masuk di masjid kita ini, masjid urusan kita ini, mungkin kita ada perubahan peradaban dalam diri kita. Kita semakin baik, kita semakin semangat untuk ibadah, kita semakin semangat untuk mengikuti kajian-kajian Islam, kita semakin baik dalam perjalanan hidup kita. Itu yang patut kita syukuri. Masjid kita ini juga jadi masjid yang menjadikan pembelajaran bagi kita di setiap lini kehidupan masjid, menjadi pembelajaran kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Salah satu yang menjadi pembelajaran bagi kita adalah dengan kehadiran sahabat-sahabat kita para difabel. Sekilas dari kacamata kita, dari kacamata kemanusiaan mungkin berbeda. Ada yang melihat memandang hanya sekilas saja, oh mereka anak-anak difabel. Tetapi bagi sebagian kita itu ada kemudian pandangannya yang lebih mendalam, sehingga kehadiran sahabat-sahabat difabel di masjid kita ini, yang salah satu diikor dari masjid ini, adalah menjadi perubahan yang sangat pesat dalam peradaban kita. Pesan dari mereka, para sahabat difabel untuk kita ini adalah seolah mereka mengatakan demikian, wahai para jemaah masjid KSI, janganlah panjenengan semuanya menjadi difabel ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, seolah mereka itu berpesan kepada kita bahwasanya, wahai jemaah masjid KSI, janganlah panjenengan semuanya itu menjadi difabel seperti saya ketika nanti telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah muslimin rahimakumullah, di mimbar yang sangat singkat ini akan kami buka Al-Quran, bagaimana kemudian Allah itu memberikan siapa saja yang kemudian Allah menjadikan orang-orang itu ketika di akhirat kelak itu menjadi orang-orang yang difabel. Difabel itu dalam kacamata kita ini adalah orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, atau kemudian fisiknya dan sebagainya. Para jemaah muslimin rahimakumullah, yang pertama adalah siapa kemudian yang disebut oleh Allah adalah orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah itu Allah sampaikan mereka termasuk orang-orang yang difabel. Bukan hanya Allah menyampaikan orang yang menyekutukan Allah itu tidak bisa diampuni oleh Allah, tetapi kemudian Allah menyampaikan dalam surat Al-Ra'd ayat ke-16. Artinya gini, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu menjadikan selain Dia sebagai pelindung
padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang dapat melihat? Atau samakah kegelapan dengan cahaya? Atau apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang ia yakini dapat menciptakan seperti ciptaan Allah, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah pencipta segala sesuatu dan dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah menyebutkan orang yang menyekutukan Allah itu adalah orang yang buta. Betapa orang yang tidak melihat, atau orang yang buta, atau orang yang disebut dengan tunanetra, itu bisa kita lihat dalam keseharian mereka di masjid kita ini. Ketika hari Selasa, ketika hari Kamis sore, kita bisa melihat bagaimana kemudian mereka berjalan, bagaimana kemudian mereka beraktivitas di masjid kita ini, bagaimana kemudian mereka ketika mau ke masjid. Semuanya membutuhkan puluhan tangan dari saudara-saudaranya yang lain untuk bisa sampai ke tempat tujuannya. Kita tidak bisa membayangkan kemudian keluar dari masjid ini kemudian kembali ke rumah, atau kemudian bagaimana dari rumah bisa berjalan ke sini. Ini yang pertama, para jemaah muslimin rahimahullah. Seolah mereka itu berpesan kepada kita, wahai jemaah, jangan seperti saya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang difabel itu adalah orang yang mendustakan Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, "Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman 'amin." Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Para jemaah kaum muslimin rahimahumullah, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita, telah memberikan petunjuk kepada kita, telah memberikan ittiba kepada kita, bagaimana kemudian kita semakin mendekat kepada Allah, bagaimana kita menjalani perintah-perintah Allah, bagaimana kemudian kita sholat, bagaimana kemudian kita puasa, kita zakat, kita haji dan seterusnya. Semuanya itu adalah tuntunan dari Nabi SAW yang patut kita catat para jemaah muslimin rahimahullah. Berpaculah kita terus untuk mengkaji kajian-kajian yang dalam hal ini adalah bisa mengikuti dari tuntunan Nabi SAW, agar kita kemudian tidak dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang mendustakan Nabi. Para jemaah muslimin rahimakumullah, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-73, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dua sekaligus, tuli dan buta. Tuli itu biasanya gandrengannya dengan tidak bisa berbicara, berarti tiga sekaligus. Summun, bukmun, umyun. Sudah tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara. Allah menyebutkan siapa ini, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Al-Quran Allah berikan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita, mari kita baca Al-Quran walaupun belum lancar-lancar, mari kita hafalkan walaupun tidak hafal-hafal, atau walaupun belum hafal-hafal,
Mari kemudian kita mengkajinya, walaupun kemudian belum faham-faham. Kemudian yang paling terakhir adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan ayat-ayat Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita terus berjuang dan terus berjuang. Semoga Allah menerima bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah menerima hafalan-hafalan Al-Quran kita. Semoga Allah menerima kajian-kajian Al-Quran kita. Semoga Allah menerima amal perbuatan kita, walaupun itu sedikit demi sedikit yang kita upayakan dengan perjuangan yang sangat. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang disebut oleh orang difahami oleh Allah adalah tidak mengambil manfaat dari panca indera untuk menelaah dan menerima kebenaran. Tentu para jemaah muslimin rahimakumullah, panca indera kita ini Allah berikan agar kita kemudian mampu melihat, membaca ayat-ayat Allah, mampu melihat, membaca, mendengar kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata Allah sebutkan, wa minhum may yastami'una ilayhi afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau wahai Muhammad, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Para jemaah muslimin rahimakumullah, tidak bisa mengambil manfaat dari panca indera, tidak bisa menelaah dari pendengaran. Ternyata Allah menyebutkan sebagai orang yang tuli, orang yang tidak mampu mendengar kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah orang yang durhaka, berbuat kerusakan serta memutus tali silaturahim. Fahal asaitum in tawallaitum in tufsidu fil ardi wa taqti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-23, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, lalu kemudian dibuat tuli pendengarannya dan kemudian dibutakan penglihatannya. Yaitu siapa? Yaitu mereka. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan. Mereka yang berbuat kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan tali silaturahim. Maka kemudian Allah sebutkan mereka itulah orang-orang yang tuli pendengarannya dan kemudian dibutakan penglihatannya. Para jemaah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, orang yang berpaling dari peringatan Allah dan lalai berzikir kepadanya. Dalam surah Toha ayat ke-124 Allah sampaikan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi di hari kiamat besok itu ada sekelompok orang, ada sekumpulan orang, ada grup orang-orang difabel. Mereka itulah orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dari Masjid MKSD ini mampu merubah peradaban diri kita sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan kemudian kebaikan itu mampu kita sebarkan ke yang lebih luas di luar sana. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita agar kita senantiasa mampu menjadikan panca indera untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadikan diri kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik di hadapan manusia. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu
muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.